Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Ini yang nomor berapa? 3 kayaknya. Yang ketiga ini ya. Taib. Kita hari ini insya Allah ngaji ini bareng-bareng Pak. Ngaji kitab asal judulnya kitab ini saya tulis, sudah saya bacakan di depan 2 syekh, 1 syekh dari Yaman, 2 syekh dari Mekah. Alhamdulillah diterima dan bisa disebarkan. Judul buku yang saya tulis itu nama bahasa Arabnya izalatul muskilati ingdal ikhtilafati bima'rifatil qawaid al ikhtilafati. Panjang Pak. Intinya judul ini adalah kaidah-kaidah ketika terjadi perbedaan pendapat. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat itu piye carane mensikapinya itu. Karena dan ini pasti namanya hidup di kalangan orang banyak, jangankan di orang banyak, sama keluarga saja itu terjadi apa? Perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu gimana cara mensikapinya? Bagaimana cara mensikapi perbedaan pendapat? Nah, yang diantara tujuan tulisan ini adalah tidak semua perbedaan itu membawa tafarruq, perpecahan. Tidak semua beda pendapat itu membawa kita harus bercerai-berai. Tidak semuanya. Makanya harus dipilah secara kaidah. Dipilah secara apa? Kaidah. Manakah perbedaan yang mengharuskan kita punya sikap, dan manakah perbedaan yang kita ada toleransi. Ini harus dipahami dengan baik. Nah, tapi sebelum kita ngaji ini, Anda sebutkan dulu ada poin penting yang harus kita pahami adalah begini. Ada 3 poin. Ahlus sunnah wal jamaah itu terjadi perbedaan pendapat. Ini antara ahlus sunnah Pak ya, enggak bahas saliyane ahlus sunnah. Jadi ada 3 penyebab inti kenapa ahlus sunnah itu kok terjadi pertengkaran. Bukan perbedaan, ya perbedaan dari dulu Pak. Tapi apa sih yang menyebabkan ahlus sunnah itu kok terjadi perbedaan pendapat yang bermuara, yang berakhir bertengkar? Itu kenapa? Padahal kitabe podo, gurune kadang-kadang ya podo, yang diserukan juga sama. Tapi kenapa kok bertengkar? Padahal antar ahlus sunnah. Aneh Pak ya? Oh aneh. Syekhul Islam punya rumusnya kembali ke 3. Pertama adalah
al-jahlu, kebodohan. Bodoh ini penyebab kita bertengkar, Pak, gara-gara bodoh. Ini bodoh ini masalah, penyakit. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah, innal jahla da'un idhal. Bodoh itu penyakit kronis. Tapi kita itu enggak terasa ya, kena penyakitan ya. Tapi dia penyakit yang kronis. Dari sebab kebodohan itu muncullah malapetaka, pertengkaran di mana-mana, pertengkaran di mana, di mana-mana. Dan yang paling dominan dari kebodohan tadi itu adalah kebodohan tentang mensikapi orang yang tidak sependapat dengan kita. Ikuti cara mensikapinya. Jadi ketika kita nggak sama, kayak misal contoh ini masjid kan ono rapat, ya kan, ada rapat nih, yang satu pingin ini, yang satu pingin itu, nggak ketemu, Pak. Ujung-ujungnya nggak mau nyapa gitu kan, nggak mau nyapa, ujung-ujung pertengkar di dalam rapat tadi. Padahal seharusnya nggak perlu dipermasalahkan gitu kan, seharusnya nggak perlu dipermasalahkan. Nah, ini karena tidak ngerti masalah apa yang harus kita jadikan gede dan masalah apa yang kita jadikan harus toleransi. Ini Pak, ini harus belajar Pak, sebab kadang-kadang dari ulama itu lau sakatal jahil lakana qallal khilafu. Andai kata wong bodoh itu menang, perbedaan pendapat itu akan semakin mengecil. Tapi wong gede berbeda pendapat, sing menyebar luas ini sapa? Ya wong bodoh-bodoh iku tambah masalahnya tambah ruwet. Di atas ya asalnya perbedaan yang itu tenang-tenang aja, ya kan? Tapi arus bawah ini yang menyebarkan perbedaan semakin menyala, api dikai bensin Pak, tambahnya menyala. Makanya kata wong bodoh iku meneng ora kaken ngomong itu Pak ya, Bayung Jawa Timur ya, ora kaken ngomong itu perselisihan itu paling enggak terkondisikan kecil lah. Tapi kata wong bodoh iku ngomong itu ya ruwet urusannya. Nah, dari sini kita ojo dadi wong bodoh. Berarti wong bodoh itu masalahnya apa? Dialah yang menyulut perselisihan, dialah yang membuat permasalahan tambah gede, itu adalah wong bodoh. Nah, saiki kita jangan jadi wong bodoh. Bicara nih, kita harus belajar kaidah yang dengan kaidah ini berharap perselisihan itu bisa selesai, paling tidak menjadi kecil, paling tidak menjadi kecil. Pun jelas ya. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Jadi kaidah ini yang kita akan pelajari bareng-bareng ya, lahu ahammiyatun, memiliki penting banget yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita di dunia. Kaidah ini tidak hanya bermuara antar ahlu sunnah saja, bahkan kaidah ini kita bisa praktekkan di rumah tangga kita, atau antar yayasan, atau antar masjid, atau antar pesantren. Jadi kaidah ini berharap kepada Allah, yang kita tulis ini berharap kepada Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Alasan yang kedua adalah karena hasad. Apa hasad Pak? Iri, dengki. Apa definisi hasad? Siapa yang bisa jawab? Sopo yang bisa jawab? Apa definisi hasad? Apa? Iri. Apa definisi iri Pak?
Aku radong iri wopo. Oh gitu bang ya, masya Allah. Jadi kalau mendefinisikan iri, jangan iri gitu ya, nggak seneng ya. Hasad itu ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama, nggak seneng dulurmu itu, temanmu itu, orang lain itu dapat nikmat, nggak seneng pak. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang 2 lebih jelek lagi. Wis ora seneng, terus nikmat yang Allah berikan kepada dia itu pingin hilang dari dia. Ini tingkatan yang lebih jelek. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Amradul Qulub menyebutkan di antara penyakit hati itu adalah hasad. Dan Syekhul Islam menyebutkan apa definisi hasad. Beliau mengatakan nggak seneng orang lain itu mendapatkan nikmat itu. Nah ini pak sebab yang kedua. Jadi setelah kalau wis hasad pak, kalau wis hasad kaidah 100 pun pak nggak akan tembus, nggak fungsi. Soalnya hasad sudah menutupi hatinya. Penyakit itu sudah nutupin hatinya. Jelas, saya punya, tapi ini bukan waktunya pak ya. Tapi saya kasih contoh beberapa contoh. Terjadi di zamannya salafun saleh antara Yahya Adz-Dzuhli sama Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Yahya Adz-Dzuhli? Imam besar pak. Beliau punya kitab Zuhriyat, mengumpulkan hadis-hadis Imam Zuhri. Beliau termasuk gurunya Imam Muslim. Tatkala Imam Bukhari datang ke tempatnya Imam Yahya Adz-Dzuhli, ternyata apa yang terjadi? Banyak orang justru belajar berpindah dari Yahya Adz-Dzuhli, Imam Yahya Adz-Dzuhli ke Imam Bukhari. Pindah pak. Terus setelah banyak yang pindah ke Imam Bukhari, apa yang terjadi? Hasadahu. Bahasa Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar, Imam Yahya Adz-Dzuhli hasadahu, berhasad kepada Imam Bukhari. Kemudian Imam Yahya Adz-Dzuhli mentahdzir Imam Bukhari. Bahkan kesalahan sedikit pun itu dijadikan alasan untuk menjatuhkan Imam Bukhari. Padahal kita tahu Imam Zuhri, Imam Yahya Adz-Dzuhli imam kabir, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bukhari juga apa? Imam ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang menyebabkan terjadi pertengkaran? Bukan karena mereka bodoh, tapi karena apa? Hasad. Terjadi pada Imam Malik rahimallahu taala dengan Imam Ibnu Abi Dzib. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Malik? Dan siapa yang nggak kenal dengan Imam Ibnu Abi Dzib? Terjadi pertengkaran, saling mentahdzir, disebabkan karena apa? Karena penyakit ini. Pertanyaan kita, kalau itu terjadi, dan masih banyak contoh-contoh di beberapa buku saya punya tulisan buku Syarah Dhawabit Al-Jarh wa Ta'dil, sebuah kitab terkait dengan kaidah-kaidah al-jarh wa ta'dil. Di situ ada bab asbab orang itu menjarah, mengkritik, dan sebab orang itu memberikan rekomendasi. Saya sebutkan di situ beberapa contoh dari akwal para ulama, kejadian-kejadian dari ulama-ulama terdahulu terjadi saling mentahdir dikarenakan sebabnya adalah hasad. Pertanyaan kita, itu lupa imam pak, wis ilmu ini luar biasa. Di masa
ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama kita juga terjadi yang demikian itu kan Pak ya. Apalagi terjadi, apalagi kita antara kita, apalagi kita ini gitu loh Pak. Kita itu sopo gitu kan. Ilmu yo saiti, iman yo saiti, penyakit hati yo wakeh, ya kan. Jarang hadir di majelis ulama. Ya wis lah, sibuk dengan dunia dan yang lainnya kan. Tentunya penyakit yang namanya hati itu pasti dan mau nggak mau akan menimpa kepada diri kita, sehingga menjadi perang atau tengkaran saling mentahdir antara ahlu sunnah wal jamaah. Pun jelas gak? Nah ini insya Allah akan saya ungkap sedikit terkait dengan penyakit hati. Sebelum kita masuk kitab ini, kita butuh mempelajari ini dulu sebentar aja sedikit. Sebab yang nomor 3, sebab yang nomor 3, yang bawa HP ditulis Pak ya, ditulis biar ono pahalai HP ini. Yang nomor 3 adalah zulmun, kezaliman. Apa arti zulmun? Wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Dan sebenarnya zulmun itu kalau kita lihat kembalinya ke bodoh dan kembalinya ke bodoh Pak. Contoh A ini Pak A, harusnya kalau dia salah Pak, salah itu cara negurnya itu pelan, lemah lembut. Tapi cara negurnya sampean mau dolim, kenceng banget gitu Pak. Nah kata kenceng banget, apa yang terjadi? Hatinya sakit. Ketika sakit terus apa yang terjadi? Tengkaran. Volumenya Pak, volumenya itu harusnya pelan. Tapi karena wong itu mau dolim, menempatkan sesuatu itu mau bukan pada tempatnya, yang seharusnya iki dikandani mau lunak, cara ngandani ini mau lunak Pak, tapi dikandani karo keras gitu kan. Apa yang terjadi? Tengkaran kan. Andai kata seorang ustadz itu salah, bicara ngandani ustadz yang salah. Andai kata ada orang tua kita ustadz besar, ustadz kabir, sudah lebih dulu dari kita di dalam dakwah ini, taruhlah Pak, andai kata dia salah, kan ono cara nih menasihatin kan. Kadang-kadang ngomong nom iki get jahat gitu kan. Apalagi cara nasihat ini di atas di tempat-tempat umum atau di pelajaran umum. Ini justru orang nambah mari masalahnya, tambah semakin memperkeruh permasalahan. Nah, ini kenapa? Karena volume di dalam menasihati orang itu nggak pas. Nah 3 inilah yang menjadikan permasalahan antara ahlus sunnah atau antara ahlus sunnah itu bertengkar. Ima tadi bodoh, 2 hasad, 3 dolim. Taib. Anda sedikit nyinggung masalah penyakit hati Pak, karena kita belajar kaidah hati ini sek loro ya padha wae Pak, ora mlebu. Jadi pentingnya ngerti hati kita itu penyakit apa enggak. Selalu ditulis-tulis Pak di mana-mana, kenalilah penyakit Anda kan ngono Pak ya. Ya ora? Kenalilah penyakit corona gitu Pak ya. Kenalilah penyakit diabetes. Kenalilah penyakit gini. Pernah enggak ada kenalilah penyakitmu, penyakit hatimu? Ora ono Pak ya. Ora ono Pak, gono Pak, gono. Itu menunjukkan bahwasanya penyakit badan itu selalu dianggap penting oleh manusia. Tapi sing jenenge penyakit hati ini Pak selalu tidak diperhatikan. Padahal secara kaidah Pak, orang terkena penyakit badan paling banter lah Pak, mati. Wis Pak, mati Pak ya. Paling banter mati. Anda sampai nggak mengenali penyakit corona Pak, nggak mengenali penyakit covid, paling ujung-ujungnya mati melbu
kuburan. Wis mari urusane Pak, wis mari urusane. Tapi urusan penyakit hati ini nggak mari sampai neng kuburan. Bahkan penyakit ini Pak digowo sampai neng akhirat, sampai digowo sampai akhirat. Kalau secara kayak gini ini lebih berat mana? Penyakit badan atau penyakit hati? Sepakat tak ya? Penyakit hati. Berarti penyakit hati ini harusnya lebih kita perhatikan daripada penyakit badan. Tapi pertanyaan Pak, hati kita itu sehat atau sembuh? Sehat atau sakit? Lah gak ora. Oh iya to buktine ndi lara kan? Buktine iso mangan, iso ngombe gitu kan ya. Nah, ini kita nggak pernah mengenali diri kita. Apakah diri kita itu atau hati kita itu penyakitnya apa enggak kan, itu nggak pernah tahu. Padahal kalau kita merujuk kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu ala wajhil qalbu. Di dalam diri kita ini ada segumpal hati, segumpal darah yaitu hati. Hati ki apik kabeh badani. Kalau hati ki elek, maka organ tubuh semuanya adalah jelek. Berarti hati ini adalah pemimpin. Semua organ tubuh ini adalah prajurit. Kalau pemimpin ini mau apik, berarti prajuritnya akan apik. Kalau pemimpin ini mau elek, prajuritnya mau elek. Pertanyaannya Pak, kenapa mata kita mata keranjang melihat para wanita yang tidak mahram kita? Sengsalan dini mata ini atau hati ini? Podo duanya? Enggak Pak, sengsalah itu hati ini Pak, seng bermasalah itu hati ini. Anda kata ngobati mata jenengan dengan obat apa aja nggak bakal sembuh Pak. Podo karo dokter penyakit gigi ya Pak, terus menyebabkan panas. Sampai tukono obat panas ya ora bakal waras Pak. Wong intine penyakit gigi kok sama juga ini panas. Sekarang Anda kena penyakit ginjal, Anda itu kena penyakit ginjal Pak, akan menyebabkan panas. Lalu jenengan tukono pil panas, penurun panas, iso waras Pak? Kayak iso waras karena intine penyakitnya belum jenengan sembuhkan. Podo wae jenengan tukono obat apa wae untuk mata jenengan supaya tidak menoleh kepada wanita. Bahkan mungkin mata sampean niku coblosen wae Pak, tidak melihat wanita, tetap mata akan bisa melihat wanita walaupun micek. Karena penyakitnya gurung disembuhkan. Apa itu penyakitnya? Hati. Mau jelas nggih? Saya iki lisan Pak, lisan. Apa wong lisan niku kok sering ngrasani wong Pak? Sing salah sapa? Lisane apa atine? Ana wong lisan iku ya Allah ngrasani wong wae. Kalau gak nahdir wong ngrasani wong. Ben hari ben anu ngrasani wae. Apa penyakitnya? Penyakitnya hati. Jadi masalahnya sekarang ini adalah hati. Piye cara ngobati hati ku piye? Ini yang kita harus bahas sedikit. Berharap dengan kita bahas sedikit ini kita terus belajar apa? Belajar ilmu agama Pak ya, yang lebih berkaitan dengan hati. Sebenarnya Ibnu Qayyim dalam kitab Pak, dalam kitab Amradul Qulub wa Shifa'uha, dan Ibnu Taimiyah juga dalam kitab Amradul Qulub wa Shifa'uha, dan juga Ibnu Rajab dalam kitab yang sama, Imam Ghazali juga dalam kitab yang sama, semua bahas begini. Penyakit hati itu sebenarnya podo karo penyakit badan, hampir mirip, orang ono beda nih Pak, beda paling dikit. Kita lihat ini, orang kalau awal-awal badannya sakit, piye ciri khasnya Pak? Ciri-ciri ini piye? Badannya greges, males mangan, terus nggak semangat gitu Pak ya. Tapi setelah itu kemudian terus berkembang, akhirnya mulutnya itu Pak pahit, nggak kata ya? Yang manis jadi pahit jadi apa?
Ngono Pak ya. Wis balik-balik wis lidah ini wis gak karu-karuan wis. Kenalilah kalau itu jenengan paham penyakit badan kayak gitu Pak. Podo karo penyakit hati. Penyakit hati nih Pak, kalau sudah kena sama kita itu membikin males ibadah. Dikongkon ibadah itu wis berat banget. Dikongkon mana kon ngaji Pak. Wah, wis berat banget. Kon ngaji lho sampai elek wis ora gelem. Tapi sampean kongkon nang mall ya semangat. Sampean kongkon delok film ngono lah semangat pol. Ya ini awal Pak, awal. Kalau sudah penyakit hati ini semakin parah, apa yang terjadi? Maka dia akan melihat kebalik. Nasihat jadi apa? Dia dikasih nasihat, apa yang terjadi? Malah marah dan ngamuk. Jadi kalau andai kata ada orang nang ringeno musik sama gak Mas? Mbak dipateni sik lah. Ono gupayo apa-apa, lah ngamuk Pak. Nah iki sing salah dudu apa-apane Pak. Ini orang yang berpenyakit ya kayak gini Pak. Dinasehati pelan-pelan itu justru kata dia aku dimarahin gitu Pak ya. Kan begitu, itu sudah berpenyakit hati. Sedangkan lihat orang yang rokokan Pak, Masya Allah Pak, berhenti Pak rokoknya Pak, ini gak guwong. Enggak, ngamuk-ngamuk Pak. Nah coba lihat, ini kayak gini ini berarti wis penyakit hati yang agak parah. Lanjut Pak. Ketika penyakit badan itu mau Pak udah semakin apa? Parah, maka grogoti kekuatan dia. Demi hari semakin melemah. Kon ngadeg nek ora kuat, kon mlaku ora kuat, kon ngangkat opo wae ya ora kuat. Sama aja Pak, orang yang sakit hati, penyakitan hati itu sama aja. Ketika ada ujian yang Allah ujikan kepada dia nggak akan kuat untuk menanggungnya. Buktikan, gimana kalau anakmu tuh lagi sakit atau dipanggil oleh Allah, atau Anda suami kamu itu kecelakaan, atau suami Anda itu meninggal dunia. Piye cara Anda mensikapinya? Seakan-akan beban itu kayak ngangkat gunung Pak, padahal tidak semisal itu. Itu bukti bahwasanya apa? Orang yang kena penyakit hati, penyakitan hati ini itu Pak, itu ora iso mikul dengan ujian yang Allah telah berikan kepadanya. Nah semakin penyakit hati semakin parah, wis Pak tumbang Pak. Mungkin andai kata duit sewu hilang Pak, iku gembor-gembor. Andai kata kehilangan duit 2000 wis gembor-gembor Pak. Andai kata diuji oleh Allah di celatu dikit aja kayak orang itu mau dibunuh Pak. Jadi dia nggak bisa memikul sebuah masalah yang Allah telah berikan kepadanya. Pahami, itu adalah penyakit hati. Jelas gak? Baik. Terus penyakit hati itu kira-kira sebabnya apa Pak? Penyakit hati itu kira-kira sebabnya apa? Kalau bahas penyakit hati ya banyak macam nih. Hasad, dengki, seterusnya itu udah masuk. Cuma kita ini langsung kaidahnya. Kira-kira penyakit hati itu munculnya tekondi dan bermuara di mana? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Penyakit hati itu sebabnya loro. Satu, munculnya teko syahwat. Kedua, teko syubhat. Sampai moco di Al-Quran, kalau ada ayat Allah fi qulubihim marad, fi qalbihi marad, neng atine mono penyakit, sampean lihat, sampean delok tafsir ya Pak. Sudah saya lihat tafsirnya, semua rata-rata ahlu tafsir menjelaskan fi qalbihi marad, di penyakit di hatinya itu ono penyakit, itu pasti ono loro. Ada kalanya kembali ke syahwat dan ada kalanya kembali ke syubhat Pak. Kalau syubhat itu mengikis keyakinan terkikis jadi ragu Pak, itu namanya penyakit syubhat. Penyakit syahwat itu penyakit nafsu yang akan mengotori
hatinya. Hatinya akan kotor disebabkan karena maksiat dan dosa. Itu namanya syahwat. Jadi syahwat itu larinya kepada hatiku mau jadi kotor. Kapan hati itu jadi kotor? Satu, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini bermuara kepada hatinya itu akan kotor. Baik, sekarang lanjut Pak. Saya mohon maaf, konco-konco ini banyak yang tergoda dengan apa game bola, game apa gitu Pak. Ngerti game ora? Aku ora ngerti game Pak Jarono, game ora ngerti lah. Saya pertanyaannya, orang kita itu Pak, orang Muslim terus dolinan game. Kira-kira itu penyakit hati apa ora itu? Sepakat hati Pak ya. Dari mana kau bisa sepakat itu hati? Kan nafsu kan Pak ya. Nafsu mboten niku. Nafsu. Itu nafsu Pak. Jadi jangan dipahami dengan kita dolinan game ngono iku perkara yang biasa. Itu nafsu. Nah, kalau nafsu itu berarti apa? Hah? Nah, dari mana sisi nafsu Pak? Coba kalau dia berpikir, iya yo aku kedolanan game iku apa sih untungnya? Mendingan waktu gawe dolanan game iku tak gawe maca Al-Qur'an, gawe terus ngaji, terus pelajaran. Kan untung kan Pak, oleh pahala kan? Dan apa gawe game? Game iku nguntungno kita apa? Oleh duit, tambah sehat, apa tambah goblok? Ini kan penyakit Pak. Ini penyakit. Nah, ini namanya penyakit syahwat. Nah, kalau kita setiap hari koyok ini terus, kita lebih mengedepankan syahwat, mengedepankan nafsu daripada apa? Mengedepankan ilmu dan akal. Berarti ku sama aja kita itu podo karo mengotori hati kita. Nah, kalau ngotori hati kita berarti ku penyakitan. Sekarang kembali kepada apa? Syubhat yang itu mengikis keyakinan kita kepada Allah. Segi pertanyaan Pak, bukankah Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki? Sudah jelas ya pertanyaan saya. Bukankah kita sudah punya uang di ATM sekian banyak? Banyak kan? Ada puluhan juta kan? Kenapa jenengan masih kerja besok Pak? Nggak kurang Pak ya. Wedi meneh gak dapat rezeki mana ngono to ya. Kan boleh Pak orang kerja, tapi kan lihat opo aku kerja. Kan kita ini kan mikir gini, jangan-jangan besok gak. Nah, inilah keyakinan kita bahwasanya Allah itu besok lo ono rezeki dewi-dewi. Lihat burung itu berangkatnya kapan? Pagi, siang, sore pulang. Nggawa panganan enggak Pak? Kok nyimpen panganan enggak? Enggak nyimpen panganan, besok cari lagi kan gitu kan. Itu benar keyakinan bahwa Allah mantap itu. Kita coba Pak, kita berpikir aja. Sekarang kita mikir gini, anak-anak kita itu mangan opo ya gitu kan. Nggih mboten. Bahkan kita sekolahkan anak-anak kita bisa memiliki ijazah dengan tujuan apa? Supaya besok itu iso mangan kan untuk Pak ya. Iya ora? Pertanyaannya sekarang, apakah Allah itu melantarkan anak-anak kita besok? Ini kan salah satu cara, salah satu bentuk keyakinan kepada Allah kita itu kurang. Saya aku nanya, Mas, sampean besok hidup tuanya gimana Mas?
Saman pasrahkan ke anak atau ke siapa? Ya kan? Pertanyaan saya kan aneh kan? Dan semuanya orang, kita semuanya Pak, pasti berpikir begini, aku mending gak duwe anak terus piye nasibku meneh tuwoi. Iya apa enggak? Itu berarti sama aja kita nyandar kemana? Ke manusia kan? Iya enggak? Kenapa gak nyandar ke Allah? Loh aku duwe Allah kok lapo kan? Nah ini loh Pak, dari sini aja kita itu sudah terkikis keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah itu nggak akan melantarkan hambanya. Keyakinan ini hari demi hari itu akan mari terus adzan dulu, monggo. Ya, jadi singkat aja, dua penyakit ini, penyakit hati itu sebenarnya muaranya kemana tadi? Syahwat sama apa? Syubhat. Kalau syubhat mengarah kemana? Mengikis keyakinan. Kalau syahwat ke arah mana? Mengotori hati. Sekarang Pak, dua penyakit tadi yang itu berujung kepada penyakit hati, apa obatnya? Apa obatnya? Hanya satu Pak, adalah ilmu agama. Jadi ilmu inilah yang bisa ngobatin syubhat dan bisa ngobatin apa? Syahwat. Harus belajar. Oleh karena Imam Ibnu Sa'di mengatakan apa? I'lam hudita anna afdhalal minani ilmun yuzilu syakka anka wad daron. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna afdhalal minani, anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada Anda itu adalah ilmu. Ilmu itu apa sifatnya? Ilmu agama. Dan ilmu ini apa? Yuzilu syakka.
Yuzilu syakka angka wadaran. Ilmu itu apa? Yuzilu syakka, iso ngilangno keraguan dan iso ngilangno daron. Apa daron? Adalah kotoran. Nah, syakka ragu itu adalah karena syubhat. Daron kotoran itu karena apa? Syahwat. Berarti kalau kita pengen sehat hati kita, tidak ada cara yang lain kecuali kita harus belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama. Pertanyaan kita, Ustadz, dewe iki wis ngaji bendino, berarti kan sudah belajar ilmu agama. Tapi kok saya pancet ae, gak nambah-nambah imane dan nafsunya lebih apa? Menonjol, lebih tinggi Pak. Mungkin lebih semangat lagi ya nafsunya ya. Iki kira-kira apa masalahnya? Gampang Pak jawabannya. Sebagaimana Anda tuku obat senglewarang untuk penyakit Anda, seharusnya dengan obat ini penyakitmu itu waras. Akan tetapi kenapa nggak waras? Ada hal yang Anda harus jauhi. Pantangan-pantangannya itu harus Anda jauhi. Ternyata bareng ngombe obat, pantangannya dilakukan. Anda kena penyakit diabetes. Anda sekarang berobat pakai obat diabetes. Ada nggak pantangannya? Ada pantangannya. Anda langgar. Apa fungsinya obat kalau Anda melanggar pantangannya? Kan itu Pak. Padha wae awak dhewe itu ngaji bendino Pak, di pesantren atau di masjid-masjid yang ada datang Pak, tapi ada pantangan-pantangannya yang tidak pernah kita perhatikan, kita abaikan aja. Apa pantangan-pantangannya? Apa pantangan-pantangan ilmu Pak? Nggak diamal no pantangan Pak. 2 nggak sungguh-sungguh ngamal no. 3 nggak jujur belajar. Loh, kita datang dari rumah ke masjid ini loh. Itu apa tujuannya? Tujuannya daripada nganggur, apa tujuannya mencari ilmu? Kan macam-macam kan? Ya kan? Macam-macam. Nah, ini termasuk pantangan-pantangan yang harus kita perhatikan. Maka biar ilmu itu bisa merubah dan bisa mengobati. Taib. Selanjutnya dikit lagi. Mau berapa jam ini? Mau berapa menit? Terus. Takai beberapa contoh biar kita ngerti hati kita itu penyakitnya apa ora. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 10 cara untuk bisa melihat kondisi hati kita. Ada 10 cara Pak. Pertama, ini ditaspen dulu nanti. 1. Idza dakhala fi sholati, apabila dia masuk ke dalam sholat, Allahu Akbar itu Pak, dhahabat hammuhu wa khusnuhu wa aqdaduhu fi umuri dunia. Kalau dia sudah masuk di dalam sholat, kecapean urusan dunia, susahnya urusan dunia, semua berkaitan dengan dunia itu hilang Pak, hilang. Tinggal Anda tuh merasa lezat bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Praktekkan sekarang. Anda sekarang capek kerja Pak, sampai ngantuk-ngantuk gitu Pak. Terus ngeluh dengan urusan proyek Anda dan urusan Anda. Anda sholat, kira-kira hilang penyakitmu atau enggak? Enggak kan Pak? Saya ngaji Pak, sekarang ngaji Pak ini. Bar ngaji iki, sampai keluar. Waduh, sepeda motorku hilang. Wong sing atine sehat, langsung masuk masjid, Allahu Akbar. Gak mikirin sepeda motor hilang Pak. Awan dewek sekarang saiki praktikno. Isya muka gak sholat isya Pak. Iya Pak. Nah, iki masalahnya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Andai kata suami sampean nikah lagi, misal contoh. Andai.
Orang tenan mbak-mbak ya, nikah lagi, lalu terdengar di telinga sampean, kira-kira sholat, oh, iso to sholat, apa engkau nang langsung apa pingsan. Nah, ini berarti kakek penyakit hati. Jelas pak, udah ini real kata Ibnu Qayyim. Jadi segala urusan dunia, segala macam kesusahan dunia, segala macam bentuk dunia yang Anda lewati dari stres dan semuanya itu kalau jenengan sholat itu hilang kabeh pak. Nah kalau hilang kabeh dan menjadi tenang hati kamu dan menjadi sejuk hati kamu, ikut tanda hatimu kurip. Wes dari sini mati nggak hati kita? Mati apa seurip tapi koma ya. Saya senam loro. Ini pak, nur, masya Allah. Tahu nggak anda orang yang rakus dengan dunianya, dia akan mengatakan waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Jelas gak? Waktu adalah uang. Orang yang semisal ini, orang yang paling pelit kalau waktunya itu hilang. Gimana? Maka dia akan jam. Mungkin ngomong karo sampean aja, iso di jam. Maaf, saya lagi sibuk. Kan gitu Pak, nggih? Jelas kan? Nah, kalau Anda paham kondisi orang kayak gini, Pak, orang yang sehat hatinya itu adalah lebih pelit daripada dia kalau waktu dia itu hilang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Delok saiki. Berapa banyak waktu kita kosong terbuang, Pak? Ima main game, wa ima main apa? Jalan-jalan, wa ima main apa? Trilan ya, trilan ora ono manfaate, Pak. Sing ono manfaate bola. Itu berapa banyak waktu itu terbuang, Pak? Hatinya yang sakit, hatinya yang sehat, waktu hilang 10 menit aja, Pak. Itu dia itu sedih banget. Dan lebih sedih daripada apa? Orang yang apa? Yang tomak dengan dunianya. Waktu orang yang hatinya sehat itu selalu mendapatkan pahala, selalu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini sudah kalah kan ini Pak ya. Berapa waktu kita hilang, Pak? Dulu WhatsApp ini HP terus. HP ini kan nggak pernah lepas dari kita kan, Pak ya. HP ya, nggak ada waktu kecuali HP. Bangun tidur HP, apalagi mau tidur HP, mau sholat HP, sholat HP. Nah ini berapa ini hilang ini? Berarti kesimpulannya orang yang hatinya sakit, kesimpulannya Pak, waktu yang lepas dari dia, dia nggak merasa sedih, enjoy Pak, enjoy. Karena kakek enjoy Pak, itu penyakitan. Sebagaimana badan Pak kalau sehat Pak, badan itu kalau sehat, ya wes kebal Pak, dikai obat dikit aja ngono wis terasa. Nah ini wis kebiasaan Pak, dosis tinggi pun yo menter ae Pak, karena wis apa? Wis terbiasa. Kita ini sudah terbiasa, waktu kita itu hilang, terbiasa aja. Berbeda dengan orang yang hatinya itu sehat, dia nggak bakal mau waktu itu hilang. Dikit lagi, satu lagi Pak ya, satu lagi, Insya Allah. Nah, kalau bahas gini ini nggak mari-mari Pak, nggak terasa, sebentar. Padahal mau 1 jam loh ya kita ini, kayaknya sebentar aja itu. Yang nomor 3, proyek orang yang tomak dengan dunia Pak, orang yang tomak dengan dunia, ketika dia lagi bertransaksi sebuah proyek atau yang lain, yang di depan mata itu pasti ada keuntungan. Di depan mata loh ya,
keuntungan 100 juta misal contoh. Ternyata keuntungan tadi lepas. Bagaimana sedihnya dia? Jelas ya? Wong tomak jenengan bisnis lah Pak, jualan baju atau apa. Dia harus pesen sampean, Mas aku pesen 100 biji katok ngono Pak, celana. Wis sampean wis jelas Pak ya. Wah iki suntungku wis 50 juta iso kawin maneh lah dikasih kan ngono to. Iya kan? 50 juta iso kawin maneh lagi. Ternyata 50 juta ini Pak lepas dari Anda. Sedih nggak Anda? Sedih. Ya Allah, kok lapo kok iso lepas. Bahkan mungkin wong sengaco sampai nggak jadi transaksi tadi. Mungkin sampai benci Pak marahi gara-gara kowe iki aku 50 juta lepas, gak iso kawin maneh iki ngono Pak ya. Wis awakmu iki mumet urusane kan. Mungkin dia nggak akan sampean sapa. Nggak akan dengan sapa. Kenapa nggak disapa Pak? Karena dia yang menggagalkan apa? Nah, yang Anda akan mau dapatkan 50 juta. Pertanyaan saya Pak, andai kata hari ini sampean nggak ngaji Pak, karena sebab apalah, anakmu loro, ataukah istrimu sakit, ataukah ada kerjaan yang nggak bisa Anda tinggal, kira-kira sama sedih ora? Lah gak ya biasa wae gitu. Kira-kira sedih ora? Merasa kehilangan apa mboten? Ya biasa untuk wajah-wajah ngono. Walah opo gitu kan. Lah biasa apa gitu kan. Nah, coba lihat. Ini sebuah contoh Pak, contoh yang kita sudah terbiasa ngaji, kemudian kita nggak jadi ngaji. Iku rasane piye ngono? Lho masa pandemi lho Pak. Sampai-sampai lak meneng wae to nang omah. Luwe enak nang omah lapo ngaji, katok kabeh ngaji. Bahkan istri seneng banget. Alhamdulillah nggak ngaji, wis seneng nang omah wae. Iku tanda-tanda hati ini bos sehat, bos sakit itu Pak. Enggak, orang yang hatinya sehat Pak, sebuah rutinitas yang itu bernilai pahala, ketika lepas dari dia itu menangis, sedih banget, lebih sedih daripada hilangnya dunia bagi orang yang tomak dengan dunianya. Tapi kita nggak pernah sadar kok, nyantai wae, ora apa-apa wis, gitu loh Pak. Sekarang gini loh, ini harus panjang lagi, nggak apa-apa, jamaah nggak apa-apa ya. Kalau khawatir dolimi jenengan lo iki. Sampai habis Pak ya. Enggak lah insya Allah. Nanti takut waktu ini jenengan hilang nanti. Oh saya lagi sehat hati saya Ustaz, jadi nanti kalau malah gak dapat malah sakit hati saya ngono ya. Jadi gini Pak, mohon maaf ya. Anak gambarkan begini loh. Ini gambarannya begini. Kita hanya punya waktu satu bulan Pak. 1 bulan. Di 1 bulan ini deweku membutuhkan duit 1M. Gampangane ngono Pak, 1M. Terus gajine dewek iku 1 hari mek 1 juta. Berarti kalau kita lipatkan sampai 1 bulan duitnya piro? 30 juta. Kira-kira sampean iso to 1 bulan itu ngetono duit 1M, mendapatkan uang 1M, dan harus dapat. Orang ono utangan Mas. Orang ono utangan saya. Nah, saya yakin Pak, pasti jenengan, pasti kita semuanya akan memaksimalkan waktu. Pasti akan kita mungkin waktu itu adalah uang. Mungkin jenengan nggak bakal tidur semalaman Pak, bicaranya oleh duit. Dan Anda kejar, bagaimanapun itu dia sama kejar. Kalau Anda paham tadi yang apa yang saya misalkan, dewe iki surga iku regane larang Pak. Regane larang. Nah, bekal kita untuk dapat surga itu pakai opo gitu loh Pak.
Sedangkan waktu kita paling banter kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umure umatku iku antara 60 sampai 70. Saiki yang umure 50 tahun. Karek piro, Pak? Nah, 10 tahun lho kok iso dhewekku sik mainan game iku lucu banget ya. Lho karek umur 10 tahun lho kok iso sik dolenan iku piye? Harusnya karena 10 tahun iku wis gak tahu nonton TV, wis ora ngerti nonton TV ku ora pateni wisan. Paling hari-hari maca Qur'ane sare mek karek 10 tahun pek piye aku iso oleh surga lho piye? Padahal surga itu dibeli berapa nggak bisa. Sedangkan aku mek duit sami ini gitu loh. Kayak kita sekarang umur paling kita kayak saya ini kan masuk umur 20, Pak. Masih muda kan ya? 20 lah. Ya paling nggak kurang biro iki. Kurang 40 tahun, tapi 40 tahun untuk beli surga itu nggak dapat. Apa 40 tahun untuk dapat surga? Nggak dapat, Pak. Nah, kalau kita ngerti itu nggak dapat dengan umur yang kayak gini ini, mosok dhewe habiskan waktu untuk dolenan yang tidak ada faedahnya gitu loh. Nah, sekarang coba konsep Anda itu uripku apa sih? Karena di dalam manajemen, Pak, di dalam manajemen Anda nggak bakal sukses menuju akhirat kecuali Anda harus memiliki apa? Konsep kita hidup itu apa gitu loh. Coba konsepnya. Jangan-jangan kita nggak punya konsep ini. Coba konsepen, karena kita akan berjalan di atas konsep ini. Ayo Pak, kita berpikir ini Pak. Oleh karenanya hati yang sehat selalu mikir. Iya yo, nah lapo iki ora ono faedah kok aku lakukan lopo gitu kan. Satu lagi Pak, di antara tanda hati yang sehat itu Pak, di dalam menjalankan ibadah itu merasa lezat. Saiki sampean ngaji ki lezat apa ora iki? Iya to. Lezat apa ora? Se. Jare Ibnu Qayyim Pak, wong atine sehat itu melakukan ibadah itu Pak lebih lezat daripada jimaknya seorang laki-laki kepada istrinya. Kalau seenak lezat, seenak jimae Pak, berarti si guru sehat Pak. Itu berat Pak yo. Lu berat jari di bapak itu. Nah, itu coba ayo. Loh, jadi ini yang lebih iya, jimae ibadah. Tapi kita ndelok kelezatannya kan orang ibadah. Jimae kan ibadah. Kalau antum melihat kelezatannya mau ibadah, berarti piye sing jima sing ora lezat? Mosok ora ibadah ini kan. Kita bahasnya kelezatannya ini loh. Wong ibadah ngaji, ibadah sholat, ibadah puasa. Itu kira-kira kita itu terbebani apa ora? Nah, kalau kita sampai terbebani Pak, itu karena penyakit hati. Wong poso, kira-kira terbebani apa ora dhewe iki poso? Terbebani kan Pak? Kenapa kok terbebani? Walaupun tutup Pak, tapi kan terbebani. Kenapa terbebani? Awale oleh jima, mari ngono gak oleh jima. Isu-isu biasanya jima ping 8, gak oleh Pak mari ngono Pak. Isu biasanya ngopi, gak oleh ngopi kan? Terbebani enggak? Justru orang yang hatinya sehat, no problem. Dia merasa lezat dengan ibadah puasa ini. Itulah apa? Itu hati yang sehat. Itu hati yang sehat. Sekarang kita ngaji ini, lu seneng nonton bola apa ngaji? Ya nonton bola no. Apa maneh apa Sidoarjo musuh Gresik kira-kira bal-balane kira-kira seru mana? Ngaji apa nonton bola? Ya bener dong. Mudah-mudahan Pak ya. Ya ngaji lah. Ngaji. Kalau hati yang sehat pasti seneng ngaji dan merasa lezat dengan ngaji. Kenapa? Karena ini yang membawa kita ke akhirat. Nonton bola kan gak membawa kita ke akhirat. Gitu loh. Sekarang ada Piala Dunia di TV Pak. Jam 1 malam. Ayo,
Nonton Piala Dunia atau sholat malam? Loh, kalau Piala Dunia nonton bola seru soalnya Pak ya. Seru. Iya, itu hati sehat Pak, Masya Allah. Iya kan? Nah ini ya kalau bal-balannya yang Sidoarjo ora enak blas lapo didelok gitu kan. Tapi kalau Piala Dunia, apalagi ada orang yang kita klub yang kita yang favoriti, tambah ojo sampai ketinggalan. Sampai ketinggalan, bahkan diceluk bojone untuk jima gak praise. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman dengan dengan bola yang dia tontonin. Coba bayangkan kayak gitu Pak, ya kita ndati sehat apa ora iki? Coba bayangkan, kalah sholat malam, maca Quran, kalah kabeh, wis nonton iku wae, wis naik pol. Nah itu loh Pak, kayak gitu terus jenenge tanda-tanda saiki Pak sholat kita merasakan sholat ini lezat apa enggak? Kalau lezat, buktikan sedangkan kuwatok cuape, kira-kira bacaan Al-Quran pendek apa panjang? Oh iya kan? Ya jenenge enggak lezat, ya pendek. Nah saiki nang sampean kuwatok imame Pak maca Al-Quran, imam ya lambate pol paling imam suwet pol iki katok iki. Lho iku jenenge Pak penyakit hati iku. Duduk matane sing lara, duduk badane sing lara, tapi penyakite sing atine sing lara. Ngono disalah-salahno ati, disalah-salahno matane, disalah-salahno badane sakit. Nah coba sampean iki badane lara Pak. Lah sek kuat nonton TV, sek kuat nonton bal-balan tadi. Itu masalahnya bukan karena mata, tapi hati yang sakit. Karena itu yang difavoriti Pak, ya wis mata itu melek wae karena melihat yang di favorit yang ada gitu loh. Jadi inti ini masalahnya adalah ke hati. Organ ini ada itu gaya-gaya hati wae, nang ngantuk, nang katok. Sebenarnya hati Pak. Nah sekarang kita loh Pak kerja dari jam berangkat apalagi Surabaya macet Pak ya. Sedangkan tempuh loh Pak sean Pak. Walaupun macet kayak kepiye. Kenapa? Soalnya ono duit apa ora? Ono duit. Karena Anda merasa lezat dengan dan merasa butuh dengan itu. Walaupun macetnya kayak piye, Anda merasa lezat Pak. Coba bayangkan andai kata sholat Pak, nang masjid gini setiap hari Pak. Wis katok wis. Udan namanya udan. Wis lah wis. Itu semua adalah contoh-contoh sebenarnya kita itu berpenyakitan loh Pak aslinya itu. Cuma kita itu nggak sadar kalau kita itu berpenyakitan. Kita itu nggak sadar kalau itu kita berpenyakitan. Wes ngobrol terus gak mari-mari nanti ini. Tapi sampai di sini insyaallah dan kita akan lanjutkan insyaallah di minggu keberapa Mas? Ahad Kamis ketiga ini sebenarnya saya ini salah Pak ya. Ini waktunya Ustadz Fakhri ya. Ustaz saya ada saputra. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ini jadi anak tadi itu tak pikir ini itu karena saya itu tahunya Ahad ketiga gitu loh Pak. Karena saya besok punya kajian di Jombang ini Ahad ketiga. Tak pikir ini Kamis juga Kamis ketiga gitu loh Ustaz. Jadi mohon maaf Ustaz jadi salah. Tadi mau pulang ditahan sama Pak Ketua ini. Oh gitu ya. Jazakallah Ustaz, mohon maaf Ustaz insyaallah. Kita akan lanjutkan insyaallah ngaji kitab yang saya tulis. Mudah-mudahan permasalahan khilaf ini tidak kita menjadikan bercerai-berai dan kita tidak menjadikan berpecah belah, tapi mensikapi perselisihan itu dengan hati yang sehat dan ilmu yang bagus. Hati yang sehat, cara mencerna masalah yang berbeda pendapat antara ustadz satu dengan yang lainnya itu kita itu mensikapinya slow dan santai karena hati kita sehat. Yang kedua dengan kaidah, ingat dengan kaidah ojo mensikapi masalah dengan perasaan kamu. Bener Pak, kalau mensikapi masalah khilafiyah dengan perasaan kamu repot kabeh. Jadi yang nomor pertama adalah perasaan, salah. Kita sikapi dengan apa? Kaidah. Contoh masalah kunut di belakang satu ustadz bilang apa? Bid'ah kunut di belakang, imami kunut, makmumi gawaleku kunut. Adapun kalau saya pribadi condong
kunut gak ono masalah gitu kan. Dan saya punya ilmiah pembahasannya kan gitu kan. Dan kita bisa diskusikan gitu loh Pak. Nah, ketika Anda jadi wong penonton ki piye? Ustaz satu bilang apa? Bid'ah gitu kan. Ustaz satu lagi bilang apa? Boleh gitu kan Pak ya. Dan ada ulamanya yang mengatakan boleh, itu ada ulamanya. Nah, piye sekarang sikap Anda dengan perbedaan yang ada ini? Apakah Anda harus sebagai orang penonton paling enggak orang ngerti lah gitu kan? Itu bicara mensikapinya dengan kaidah. Boleh orang itu berbeda, tapi cara mensikapinya tidak harus kita bertengkar. Kita tidak mesti harus bertengkar gitu loh. Banyak masalah yang kita dapatkan kayak gini, masalah fikih begini, masalah sedekah, masalah yayasan lagi kan. Ono sing gawe yayasan, satu nggak bikin yayasan. Ini gimana cara masalah foto ini gimana masalahnya? Ini kan masalah rame. Cuma kita menyelesaikan masalah-masalah ini kita harus pakai kaidah. Gitu loh, pakai kaidah ya kawan, pakai kaidah. Jadi dengan kita kaidah ini berjalan di atas ilmu, ojo berjalan di atas perasaan dan di atas kefanatikan. Kalau kita berjalan Pak di atas kefanatikan, nggak bakal menyelesaikan masalah karena fanatik. Dan saya sebutkan di awal bab, sebab kalau nggak ngerti kaidah, ternyata yang terjadi pertengkaran, pertumpahan darah, istri ditalak, semuanya ada itu kasus-kasus. Ini karena nggak ngerti kaidah dan nggak paham kaidah. Ngobrol terus gak mari-mari ya. Oh, ada pertanyaan tuh. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita berkata kepada anak kita, lek neng ngaji sing temenan, engko neng bapake mati ben entuk aliran pahala. Apa ini termasuk kurang tawakal? Beda Bu. Kalau ini kan semangat delek pahala, ini kan jenenge namanya orang tua berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, idza mata ibnu Adam ini ada kritikan yang paling riwayat yang paling ashah, idza matal insanu inqata amaluhu illa mithalatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Nalikane anak Adam iku mati, maka terputus semua amalannya kecuali tiga. Orang tua itu berharap banget ke anaknya, le awakmu iku sing katik ngaji sing tenan le, sing tenan, biar wong tuamu iku oleh aliran pahala. Itu bukan nggak ada kaitannya dengan bahasa tawakal. Itu adalah bagian kita berusaha ndelek pahala. Urusan tawakal urusan dunia, urusan apa tuh Pak? Nah kalau kita tawakal ndelek keapian, ya wis lah tawakal nang Allah, engko takdiri Allah aku kei apa semangat belajar ya semangat ya ora Pak, itu jenenge ora tawakal. Tawakal itu harus ada akhdul asbab, mengambil sebab. Dan ini juga bagian daripada tawakal. Kalau bisa dia pengen besok itu dapat aliran pahala dengan dia tawakal. Bi tawakali mengambil sebab, mengambil sebab anaknya supaya pinter, biar mengalir Pak. Anaknya biar anaknya soleh solihah, dengan amalan dia itu bisa mengalir pahala ke orang tuanya. Jadi jawaban saya dua. Kalaulah ini dikatakan tawakal, tetap ora ono masalah. Sebab definisi tawakal disertai dengan mengambil sebab. Dengan Anda mengambil sebab anaknya mau soleh solihah, itu adalah bisa mengalir Pak pahala. Yang kedua, sebenarnya ini tidak masuk di areal tawakal. Ini adalah areal Anda itu pingin semangat supaya anaknya itu menjadi anak soleh. Ini hirs aja kesemangatan dia untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi babnya berbeda. Jelas insyaallah nggih? Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.